Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perlindungan kesehatan dan keamanan kerja. 1. Waktu kerja dan waktu istirahat. Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Pasal 79 UU 13 2003. Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah. Pasal 80 UU 13 2003. Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 hari setelah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 79 Undang-Undang 13 2003. Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari-hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus-menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur wajib membayar upah lembur. 2. Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Sebab-sebab kecelakaan. Kecelakaan tidak terjadi begitu saja. Kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Di antara kondisi yang kurang aman salah satunya adalah pencahayaan, ventilasi yang memasukkan debu dan gas, layout yang berbahaya ditempatkan dekat dengan pekerja, pelindung mesin yang tak sebanding peralatan yang rusak, peralatan pelindung yang tak mencukupi seperti helm dan gudang yang kurang baik. Di antara tindakan yang kurang aman salah satunya diklasifikasikan seperti latihan sebagai kegagalan menggunakan peralatan keselamatan, mengoperasikan pelindung mesin, mengoperasikan tanpa izin atasan, memakai kecepatan penuh, menambah daya, dan lain-lain. Faktor-faktor kecelakaan. Studi kasus menunjukkan hanya proporsi yang kecil dari pekerja sebuah industri terdapat kecelakaan yang cukup banyak. Pendekatan yang sering dilakukan untuk seorang manajer untuk salah satu faktor kecelakaan terhadap pekerja adalah dengan tidak membayar upahnya. Bagaimanapun, jika banyak pabrik yang melakukan hal di atas akan menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan dan tidak membayar upah, pekerja akan membuat pekerja malas melakukan pekerjaannya dan terus membahayakan diri mereka ataupun pekerja yang lain. Ada kemungkinan bahwa kejadian secara acak dari sebuah kecelakaan dapat membuat faktor-faktor kecelakaan tersendiri. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kinerja atau performance. Setiap petugas kesehatan dan non-kesehatan merupakan resultante dari 3 komponen kesehatan kerja, yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kerja. A. Kapasitas kerja. Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi, dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. B. Beban kerja. Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis beroperasi 8-24 jam sehari. Dengan demikian, kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium menuntut adanya pola kerja bergiliran dan tugas atau jaga malam. C. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja, dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja. 3. Jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jaminan sosial tenaga kerja atau Samsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Tinjauan tentang tenaga kesehatan. 1. Pengertian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan baik berupa pendidikan gelar D3, S1, S2, dan S3. Pendidikan non-gelar sampai dengan pelatihan khusus kejuruan khusus seperti juru imunisasi, malaria, dan sebagainya, dan keahlian. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat saling berkaitan. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Menengok ke negara-negara maju, penanganan kesehatan pekerja sudah sangat serius. Mereka sangat menyadari bahwa kerugian ekonomi suatu perusahaan atau negara akibat suatu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sangat besar dan dapat ditekan dengan upaya-upaya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Menjadi dasar penggadaan P3K di tempat kerja adalah UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kewajiban manajemen dalam pemberian P3K, Undang-Undang nomor 13 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pelayanan kesehatan kerja. Tugas pokok meliputi P3K dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 1995 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pengendalian melalui jalur kesehatan. Pengendalian melalui jalur kesehatan atau medical control yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya. Pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi pemeriksaan awal adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seorang atau pekerja mulai melaksanakan pekerjaannya. 2. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya risiko kesehatan yang dihadapi. 3. Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada khusus di luar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan di mana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Konvensi-konvensi internasional terkait. Standar Perburuan Internasional Konvensi 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1981 dan Rekomendai ILO nomor 164 menyebutkan sebagai berikut. Seorang pekerja yang telah mengeluarkan dirinya dari situasi kerja di mana dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya adanya bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya harus dilindungi dari konsekuensi yang tidak semestinya sesuai dengan kondisi dan praktik nasional. 2. Pengusaha diwajibkan untuk memastikan bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, dan proses di bawah kendali mereka aman dan tanpa risiko terhadap kesehatan. Pengusaha harus memastikan bahan kimia, zat fisika, dan biologis dan bahan yang berada di bawah kendali mereka tidak memiliki risiko terhadap kesehatan. Pengusaha wajib menyediakan pakaian perlindung dan pelindung yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan atau efek buruk pada kesehatan. Pakaian dan peralatan pelindung harus disediakan tanpa ada biaya kepada pekerja. Seorang pekerja segera melaporkan kepada atasan langsungnya bahwa dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya keberadaan bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya, sampai pengusaha telah mengambil tindakan perbaikan. Pengusaha tidak dapat meminta kepada pekerja tersebut untuk kembali ke situasi kerja di mana ada bahaya mengancam yang berlanjut dan bahaya serius pada kehidupan atau kesehatan.